Kak Devia. Halo Mbak, saya manggilnya Mbak Karina gitu tak atau Mbak Sehat bareng sebuah gimana dong manggilnya? Iya, Karin aja. Oke, halo Karin. Oke, apa kabarnya Mbak? Baik, makasih. Karin gimana kabarnya? Oke, baik. Nah, untuk sahabat sehat, ini yang baru join, hari ini kita mau IG Live session bersama Kak Devia Susilo. Ini kita pertama kali ngebahas topik ini, yaitu kesehatan mental. Sebenarnya sekarang udah di mana-mana banyak ya yang bahas ini, cuma karena kita biasanya lebih ke pola makan, aktivitas fisik, diet, lebih yang kayak gitu, Kak Ya, Devia. Jadi aku seneng biasanya banget kita, ini udah di-incorporate kesehatan mentalnya ya, karena aku rasa emang erat banget hubungannya. So, thank you udah ngundang aku buat yang perdana kesehatan mental ini. Excited to be here. oke. Nah, anyway, suaraku jelas nggak, Kak Devia? Jelas sih. By the way, namanya Devi, Kak Devi. Itu Devi Oh iya, Adriani Susilo. So, ya, yeah. It's okay. terpaku sama username At Instagramnya. Davi Asusila ya. Banyak yang manggilnya Devia kok, tapi ya Devi namanya. Oke, sorry. Mm-mm. Oke, jadi Kak Devi ya. Nah, mungkin Mm-mm. sebelumnya boleh kasih perkenalan dulu nih buat sahabat sehat. Kak Devi itu siapa, dari mana gitu. Mhm. Oke, halo semua followernya Sehat Bareng Iqbal. Kenalin nama saya Devi Adriani Susilo. Saya seorang psikolog klinis yang berbasis di Surabaya, Surabaya Barat. Fokus saya itu sebenarnya sejalan sih sama mungkin followernya Sehat Buah juga. Saya lebih fokus ke kayak healthy living yang secara menyeluruh gitu. Jadi yang ada hubungannya juga dengan emotional dan mental health gitu, di mana terutama fokusnya ke perempuan gitu yang mau ngejalanin hidup sehat tapi juga concern untuk ngebangun body image mereka secara positif, bagaimana mereka mengelola stres dalam kehidupan mereka dan juga untuk menjalin hubungan self compassion dan self love untuk diri mereka supaya bisa ngedapetin kesehatan yang lebih menyeluruh. Itu fokus saya di sana sih. Oke. Nah, iya memang karena kemarin juga pas ngehubungin Kak Devi, memang ternyata setelah tahu ada pola makannya juga, dietnya juga, body image, serta ke kesehatan mental sendiri. Nah, ini untuk sahabat sehat, boleh absen dulu nih dari mana semuanya? Atau ada yang dari Surabaya juga? Ya, ini saya lihat Ternyata Kak beberapa Devi dari follower dari sana. Surabaya ternyata ya. Iya. Kalau di sana base-nya di mana? Di Jakarta kah? Atau di mana? Iya, di Jakarta. Jadi Oh, sebelumnya oke kita oke. juga live sama Dokter Hans juga dari Surabaya, Mhm, mhm, dan mhm. ternyata dapat narasumber hari ini juga dari Surabaya. Ya, Oke, saya so. barusan bulan lalu juga sempat live sama Dokter Hans juga. So ya. Mhm, Nah, oke, back to the topic. Jadi mhm, sekarang ini kan maraknya millennials yang ternyata banyak juga yang ngalamin gangguan kesehatan mental, dan banyak juga yang nggak sadar atau bahkan menolak case ini ya Kak Devi. mhm, Jadi kayak mhm. enggak ah gue enggak, karena merasa takut, mungkin karena stigma yang Ya. ada di sekitar kita gitu ya. Mhm, Nah, tapi sebelum itu kita mungkin boleh lebih tahu nggak sih apa sih bedanya psikolog dan psikiater? mhm, mhm. Mungkin itu Ya, buat ini. awal-awal gitu ya, karena mungkin kan kita kadang-kadang mau konsultasi juga kemana, apa bedanya, fungsinya juga buat apa gitu. Mhm. Kalau psikiater itu base-nya mereka menganut jalur medicine ya, jalur medis. Jadi mereka harus ngambil jurusan dokter dan biasanya pendekatannya lebih ke arah secara obat. Jadi untuk kondisi-kondisi psikologis yang gangguan mental yang mungkin sangat berat, sejenis kayak skizofrenia, bipolar, mungkin ada keperluan di mana mereka memang harus menggunakan obat. Kalau misalnya psikolog itu lebih Mhm. jalurnya ke menggunakan terapi atau konseling secara psikologi, tidak menggunakan obat tapi menggunakan terapis. Tapi sebenarnya psikiater dan psikolog itu di dunia secara ideal juga bekerja sama, di mana mereka yang bagian memberi saran dan juga treatment secara medis dibantu dengan psikolog yang melakukan konseling dan terapi. Jadi sebenarnya bekerja saling bersinergi sih dua itu, psikiater dan psikologi. Mm-mm. Oke, berarti kurang lebih sama seperti ahli gizi dan dokter gizi gitu ya Kak ya. Mhm, mhm. Ya. Oke, ini sinyalnya Kak Devi yang agak putus-putus atau sinyalku ya?
Agak Ini patah-patah putus-putus kah soundnya. suaraku? Iya, iya, sama videonya. Oh, oke. Oke, nah untuk sahabat sehat yang mau punya pertanyaan nanti boleh taruh di kolom komentar atau di Q&A box-nya. Nah nanti satu-satu akan dijawab sama dibantu sama Kak Devi. Gitu. Oke, nah seperti yang kita tahu kita membahas hari ini kesehatan mental. Nah mungkin karena ini baru-baru juga kan ya di negara kita gitu ya. Nah kalau kesehatan mental itu sebenarnya mencakup apa aja sih Kak Devi? Mm-mm, mm-mm. Kesehatan mental tuh sesuatu yang kayak global banget gitu ya, sama kayak ditanya kesehatan fisik itu apa sih, itu sesuatu yang umum sekali gitu kan, tapi secara keseluruhan kesehatan mental itu mencakup bagaimana kita berpikir, merasakan emosi kita, dan juga bersosialisasi dengan sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita disuruh bilang indikasi orang yang sehat secara mental itu seperti apa, itu mungkin seseorang yang bisa mengenali kayak potensi diri mereka secara penuh. Jadi dia tahu kelebihan, kekurangan, apa yang ada di dalam diri dan di luar mereka secara sadar. Mereka juga bisa mengelola stres dan emosi mereka secara baik. Bukan yang namanya selalu happy atau selalu tenang terus gitu kan ya, karena itu bukan indikasi bahwa Hmm. seseorang sehat, tapi justru gimana mereka cukup fleksibel dan cukup bijaksana ketika dihadapi dengan sebuah tantangan, itu bisa menghadapinya dengan cara yang paling sesuai dengan diri mereka gitu sih. Dan juga untuk bisa bersosialisasi ke sekitar dan bekerja secara produktif dan hidup bermakna, itu sebuah indikator seseorang sehat secara mental. Oke. Jadi sebenarnya itu lebih mencakup ke eh, cara berpikir kita, cara kita bersosialisasi, kayak gitu-gitu ya kayak. Pengelolaan emosi dan juga ya pola pikir dan mental kita sih, itu sesuatu yang global sekali. Nah, ciri-ciri seperti apa sih tuh yang kalau bisa dibilang kita sudah dikategorikan ada punya gangguan pada kesehatan mental kita? Mm-mm. Biasa gangguan kesehatan mental juga banyak sekali gitu kan ya jenisnya. Tapi sesuatu biasanya indikatornya itu sebuah perilaku atau pikiran dan emosi yang sangat ekstrim sampai itu mengganggu ke kehidupan mereka sehari-hari. Kalau misalnya kita gunain contoh gangguan mental yang mungkin paling sering terjadi, sejenis kecemasan dan depresi gitu kan ya. Kesedihan yang berlangsung secara lama sekali sampai mempengaruhi cara mereka menikmati dan menjalani hidup mereka, sampai yang mengganggu pola makan dan pola tidur, kecemasan yang terus berlangsung sampai mengganggu produktivitas mereka bekerja. Jadi sesuatu yang sangat ekstrim sampai gangguannya dalam kehidupan sehari-hari itu nyata sekali pada orang tersebut. Itu sih. Oke. Nah, sebenarnya kalau penyakit mental ini nih, sebenarnya ini kan termasuk pola pikir kita juga ya Kak Devi ya. Sebenarnya ngaruh nggak sih sama kesehatan fisik kita, keseharian kita, dan cara kita mengatur pola makan, kayak gitu sebenarnya ngaruh nggak sih? Sangat mempengaruhi banget gitu ya, karena coba bayangin terakhir kali kalian ngalamin stres atau tekanan tertentu gitu kan, kayak rasanya tuh gimana, kayak stres itu bukan hanya ada di dalam kepala kita, tapi simptomnya secara fisik tuh nyata sekali gitu kan. Jantung kita jadi sangat berdebar. Banyak yang perutnya terasa sakit karena memang ngefek banget ke pencernaan kita, ada yang sakit kepala gitu kan, dan saking terpenuhi dengan pikiran-pikiran kecemasan itu yang sampai mengganggu pola tidur mereka. Entah bawaannya pingin tidur terus yang sampai nggak ada motivasi untuk bangun dan ngejalanin hidup, atau yang sangat mengganggu sampai nggak bisa tidur semalaman. Kita bisa lihat banget bahwa efeknya ke fisik itu erat sekali gitu, karena manusia itu nggak hanya berfungsi secara fisik tapi juga secara emosi dan mental gitu kan. Jadi um, dan kaitannya kalau dari stres dan makanan, ada pola makan tuh juga menjadi indikator yang erat sekali. Kayak misalnya depresi pun itu sangat mempengaruhi pola makan kita. Entah bawaannya sama sekali nggak ada nafsu makan, atau justru pengen makan yang sampai binge eating, yang sampai apapun dimakan dan membuat kamu mual dan nggak enak badan. Efeknya secara fisik Oke. tuh sangat sangat erat dan sangat nyata sih sebenarnya. Mm-mm.
Oke, oke, oke. Nah, kalau pola makan kita nih, misalnya kayak berantakan, atau kita jarang berolahraga, kita jarang beraktivitas fisik, kayak udah mager-mageran aja di rumah. Apalagi sekarang lagi banyak juga yang WFH juga, Mm-mm. atau banyak yang di rumah aja gitu ya kan. Nah, kalau seperti itu bisa mempengaruhi hingga menyebabkan depresi atau gangguan kecemasan atau seperti itu. Jadi gangguan mental gitu. Mhm. Sebenarnya nggak sesimpel itu bisa menyebabkan gangguan mental ya, karena untuk menyebabkan gangguan mental itu faktornya banyak sekali, tapi bisa jadi itu justru menjadi simptom dari gangguan mental yang mereka alami gitu. Kalau misalnya kita ngelihat gangguan depresi, salah satu gejalanya yaitu tadi kayak um, energinya sangat berkurang sampai kesulitan banget untuk bisa bangun dari tidur, pola makannya sangat keganggu gitu kan. Um, Kalau yang sampai menyebabkan gangguan mental itu pasti biasanya awalnya mungkin memang sudah ada bawaan atau ada kejadian-kejadian hidup lain yang sangat menekan yang sampai menyebabkan timbulnya gangguan mental itu. Jadi nggak sesimpel mager dan makan berantakan menyebabkan gangguan mental, tapi semua itu mempengaruhi satu sama lain dan juga bisa jadi kemageran dan keberantakan pola makannya itu justru menjadi gejala dari gangguan mental yang sudah ada gitu. Jadi juga sebenarnya untuk terlalu judgmental dan kayak makanmu berantakan, kamu jadi kayak gini itu justru mungkin kita justru seharusnya bersimpati ke mereka. Hey, apakah kamu sedang mengalami sesuatu yang nyebabin kamu sampai bersikap seperti ini? Kira-kira akar masalahnya itu apa? Itu perlu diketahui gitu sih. Tapi Nah, emang benar-benar bener benar. banget Setuju. bahwa untuk memperbaiki pola makan itu dan memperbaiki aktivitas lebih diperbanyak aktivitas fisiknya, pelan-pelan mulai olahraga itu juga sangat berpengaruh dengan nanti kesehatan mental dan emosi mereka. Dengan sekali. Oke. Nah, penyakit atau gangguan mental seperti apa aja sih yang biasanya tuh terjadi gitu? Baik itu untuk remaja, milenial, atau bahkan dewasa gitu ya. Hmm. Jenis-jenisnya apa Kalau aja gitu? jenis-jenisnya banyak banget sih ya, tapi mungkin kalau misalnya kita mau ngambil yang Ini paling yang pada sering sih, umumnya. paling sering kebanyakan mungkin yaitu tadi gangguan kecemasan sama depresi mungkin ya. Kalau gangguan kecemasan itu tekanan-tekanan dan bawaan di mana kita cenderung ragu, waspada dan mengalami stres yang sering tinggi sekali yang sampai mengganggu ke kehidupan kita secara menyeluruh, susah tidur, susah berinteraksi secara sosial. Um, Kalau depresi lebih ke emosi yang menurun, jadi yang sulit berinteraksi dan menarik diri. Kalau memang sudah yang namanya depresi tingkat berat, biasanya sudah ada pemikiran untuk mengakhiri hidup, akan kematian, itu juga bagian dari depresi sendiri. Tapi walaupun nggak masuk ke yang namanya gangguan mental, banyak sekali masalah-masalah emosi yang juga mengganggu sesuatu kayak kesepian, ya kan? Itu sebenarnya kesepian tuh bukan termasuk gangguan mental, tapi kan kita bisa ngerasain sendiri bahwa sesuatu kayak kesepian atau rendahnya kepercayaan diri, hal-hal kayak gitu tuh juga sangat berdampak ke kehidupan kita sehari-hari dan berdampak ke cara kita berinteraksi dengan orang sekitar. Itu sih. Tapi kalau misalnya gangguan mental yang paling sering saya rasa itu tadi sih kecemasan, depresi dan stres bekerpanjangan. Dan itu juga ada Hmm, hubungannya oke. kalau misalnya specifically kita ngomong milenial ya Karin ya, mungkin ada hubungannya sekali dengan kayak social media kita, kesibukan kita, semua itu sangat mempengaruhi bagaimana persepsi kita akan diri kita dan orang sekitar gitu. Kalau identik dengan milenial itu biasanya ada hubungannya erat sekali dengan social media usage mereka, terlalu banyak notifikasi yang datang 24 jam gitu kan ya. Kita kalau pikirin generasi sebelumnya, mereka tuh ngedapetin berita dari koran tiap pagi atau nonton berita jam pagi hari dan malam hari. Berita itu cuma ada waktu khususnya gitu. Tapi kalau kita udah ngomongin milenial dan nanti Gen Z, Udah 24 jam on the Gen phone. X, 24 jam tuh datang ke kita. Kayak manusia tuh nggak dibuat untuk bisa ngadepin that much information karena justru kebanyakan informasi itu ngebuat kita itu tadi stresnya tuh datangnya ke sana gitu. Jadi untuk sesimpel menyadari penggunaan sosial media kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan sekitar itu juga sangat berdampak ke kesehatan mental kita. Kalau kita termasuk generasi milenial tuh penting untuk dibahas itu juga sebenarnya.
Nah, kalau gangguan kesehatan mental itu bisa seperti kita kayak nggak bersyukur gitu ya sama bentuk kita tuh kayak gimana. Kadang ada orang yang beratnya masih normal, ideal, udah ngerasa, Hmm. aduh aku udah gendut banget, atau Hmm. yang bisa menyebabkan kalau kayak anoreksia seperti itu ya yang saya tahu, atau gangguan makan lainnya yang berawal dari insecure-nya mereka gitu. Itu gimana, Dok? Hmm. Kak Iya, Devi, iya. menyelesaikannya gitu, Hmm. mengatasi ya. Iya, kalau misalnya kita ngomong gangguan makan ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat sering dialami gitu ya. Mungkin kalau se ekstrim anoreksia itu sangat ekstrim, tapi dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang eh, menjalani diet secara ekstrim sekali, yang dietnya sampai yoyo naik turunnya berlebihan, yang sampai pemikiran akan makanan bahwa makanan tuh harus sehat 24 jam, bahwa aku harus menjalani rutinitas olahraga yang nggak boleh ada bolongnya sama sekali. Hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya juga termasuk gangguan gangguan makan dan gangguan badan gitu, namanya body image issues. Dan selalu biasanya sumbernya tuh kembali ke bagaimana kita mengapresiasi diri dan tubuh kita. Kalau misalnya identitas diri kita itu sangat berkaitan dengan penampilan kita, dengan tubuh kita, dan kita uh, merasa berharga hanya dari situ saja. Biasanya pola makan yang sangat ekstrim itu bisa muncul. Jadi makanya penting sekali untuk kita menjalin relasi kembali ke diri, mencari hubungan lain, hobi-hobi lain yang bisa memberi kesenangan ke diri kita selain dari pola makan dan olahraga itu juga penting sekali. Gitu, karena kita perlu ingat kita tuh nggak hanya sekedar makhluk fisik gitu kan, relasimu ke orang, relasimu ke diri Iya, sendiri itu betul juga betul. sangat berdampak gitu. Jadi untuk cari balance makanannya itu penting sekali sebenarnya. Nah, kalau misalnya biasanya itu kita kalau stres atau lagi bad mood, kita kadang mengalihkan sesuatu itu ke makanan. Nah, gimana itu Kak Devi untuk mengontrolnya ya kan, biar kita nggak jadi kebablasan. Ya itu sebuah kondisi yang Dan sering itu banget. biasanya penyebabnya apa kalau bisa sampai lari begitu jor-joran? Mm-mm. Uh, Dilihat dulu seberapa sering itu terjadi dan seberapa banyak konsumsi makannya ya. Yang stres atau masalah mental lari ke emosi itu ada kondisi khusus namanya emotional eating, di mana emosi itu memicu perilaku makan yang berlebihan. Kalau misalnya sudah sampai itu pola yang berulang-ulang terus dan sampai mengganggu ke kehidupan mereka secara menyeluruh, itu sudah termasuk gangguan klinis yang namanya binge eating disorder. Gitu. Dan itu biasanya Oke. disebabkan oleh relasi yang bawaannya antara hubungan kita dengan makanan tuh udah nggak bener. Dan itu kembali lagi seperti yang tadi aku bilangin gitu, karena selama ini kamu mengaitkan identitas dirimu dan harga dirimu tuh dengan penampilan tubuhmu. Jadi uh, pola makan dan aktivitas makan tuh sesuatu hal yang sangat penting banget ke kamu, yang sampai sangat mm, berdampak ke caramu menilai dirimu sendiri. Dan juga mungkin kalau misalnya di masa kecilmu kamu diikuti segala macam diet yang sangat ekstrim atau pola makanmu sangat diawasi dan sangat dibatasi oleh orang tua, itu biasanya juga jadi salah satu faktor yang sering banget mempengaruhi timbulnya gangguan makan di masa dewasa atau di masa remajamu. Jadinya ya itu sih pentingnya untuk kita mulai mengimplementasikan pola makan yang sehat tapi juga imbang kepada anak-anak kecil, itu penting banget gitu, karena efeknya nanti ke kehidupan mereka di saat masa dewasa itu panjang sekali sih Karin. Oke. Nah, Dan mungkin untuk boleh dijelasin sedikit nggak? Ya, no tadi rasanya ada ngebahas tentang cara mengatasinya juga nggak ya, tadi pertanyaan termasuk itu atau enggak? gimana cara ngontrolnya? Mhm. Oh ya, oke. Gimana cara ngontrolnya? Pertama sih yang paling penting kita perlu tahu dulu kayak sumber stresnya yang sampai memicu harus lari ke makanan itu apa gitu kan. Jadi kita perlu tahu benar-benar akar masalahnya itu di mana. Biasanya kalau emotional eating itu bisa dipicu oleh stres tertentu, atau apakah kamu tipe yang makan berlebihan saat kamu bosen di rumah sendirian, itu kan mengindikasi bahwa oh mungkin
koneksimu ke sekitarnya ada masalah, bahwa masalahnya ini kamu terlalu sering menyendiri dan menarik diri di lingkungan sekitarmu. Beneri itu dulu, berusaha pelan-pelan mencari koneksi ke sekitar. Atau misalnya kamu tipe yang memendam perasaan, kamu disalahi dengan orang, kamu nggak marah ke orangnya, atau kamu nggak mengutarakan emosi itu, tapi kamu balas dendam ke dirimu sendiri, menutupi amarah itu dengan cara makanmu. Oh, berarti kamu harus lebih belajar untuk komunikasimu ke sekitar, untuk lebih bisa asertif dengan lingkungan sekitarmu. Jadi untuk benar-benar tahu dulu sumbernya itu apa, itu penting sekali. Dan juga mencari kesenangan-kesenangan lain yang bisa nimbulin efek positif di dirimu selain makanan itu. Makanan tuh emang ada unsur happy-nya dan unsur positifnya. Itu udah nggak bisa dilepas karena ya itu namanya manusia, makanan tuh sesuatu yang pleasurable gitu kan. Tapi kamu perlu cari aktivitas lain di kehidupanmu yang juga menimbulin efek positif itu. Apakah kamu senang nyanyi kah? Apakah kamu senang telepon dan curhat ke temenmu? Apakah kamu senang menari? Cari aktivitas lain yang juga bisa nimbulin efek positif itu selain makanan. Itu penting juga sih. Oke, nah ini ada pertanyaan yang lumayan nyambung dari Momo Rifki. Apakah saat lapar atau lelah membuat judgment impair? Ya, karena lapar dan lelah ini sebuah apa ya? Sebuah kondisi yang dianggap sangat prioritas oleh tubuh kita, gitu kan ya. Kelaparan dan kelelahan yang berhubungan dengan energi, kalau kita yang namanya makhluk hidup, otak kita udah langsung, hey, ini yang penting, prioritasku tuh adalah untuk makan dulu dan untuk membenari energiku. Jadi untuk kemampuan untuk Mhm. judgment impair, kemampuan untuk mengambil keputusan itu sebuah apa ya, kemampuan manusia yang nanti masih next level, kayak masih evolusinya tuh terlalu tinggi gitu. Jadi kalau kita dihadapi dengan kelaparan dan kelelahan yang merupakan sesuatu yang survival dan primal, sesuatu yang basic sekali, manusia pasti akan fokusnya ke sini dulu gitu. Kalau mau judgementnya kayak terlalu jauh, jadi makanya untuk Mhm. memuaskan kebutuhan pokok kita seperti tadi makanan kita, energi kita itu penting sekali sebelum kita bisa mendapatkan uh, level yang lebih tinggi tadi. But ya intinya yes, lapar dan lelah membuat judgment impair karena itu sesuatu yang basic dan survival, dan tubuh kita sebagai manusia pasti akan memprioritaskan itu terlebih dahulu. Nah, berikutnya ini kalau kita ngomongin emotional management ya, ini ada pertanyaan dari Bro Hapasi. Ada gak Kak semacam panduan praktis untuk menjaga kesehatan mental kita tuh tetap prima? Kalau untuk kesehatan fisik kan biasanya ya jaga pola makan, olahraga dan istirahat yang cukup gitu ya. Nah, kalau untuk kesehatan mental yang tetap prima gitu. Yang tadi disebutin itu juga penting banget buat kesehatan mental ya kan. Jadi semua yang tadi tidur, makan, semua itu termasuk juga. Tapi untuk kesehatan mental yang paling penting sih aku rasa untuk satu, dukungan sekitarmu itu penting banget gitu kan ya. Jadi pastiin kamu ada setidaknya satu atau dua orang dulu yang bisa kamu pergiin ketika kamu ngalami sesuatu yang susah untuk kamu. Kalau memang orang itu nggak ada, cari ke hewan dulu atau cari ke apapun yang bisa menemenin kamu pada saat itu. Dua, Oke. untuk mengetahui dulu pola diri dan cara emosi dan pikiran-pikiranmu bekerja bagaimana. Jadi untuk melakukan refleksi diri dan memahami, lebih mengenal diri, itu juga sebuah keterampilan yang penting banget untuk menjaga kesehatan mentalmu. Dan untuk rasanya gini sih, yang paling penting itu menormalkan semua emosi itu juga penting banget gitu. Karena kadang kita mikir, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh stres, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal untuk memberi ruang pada diri kita bahwa, hey, aku ini juga manusia, di saat ini aku lagi sedih, untuk pertama merasakan kesedihan itu dulu, sebelum nanti kamu cari solusi, itu juga sesuatu yang penting. Rasanya banyak banget orang yang perlu diingetin itu. Kedengarannya simple, tapi kadang kita tuh kayak self-judgmental banget gitu. Tiap kali kita dihadapi dengan emosi yang negatif. Padahal sebenarnya nggak ada namanya yang emosi negatif. Semua emosi itu ada tujuannya dan ada fungsinya sebenarnya kalau kamu benar-benar pikirin.
Dan ya untuk mencari psikolog atau nanti psikiater ketika kamu ngedapeti gangguan lebih membuat itu sesuatu yang normal, itu juga penting banget bahwa sebenarnya ada bantuan-bantuan yang bisa kamu cari ketika kondisimu sudah di luar sesuatu yang bisa kamu handle secara pribadi. Oke. Berarti sebenarnya ya memang mau kesehatan fisik, kesehatan pola makan, dan kesehatan mental pun juga berkaitan satu sama lain gitu Iya, ya. Jadi banget. perlu Pola makanmu saling dan tidurmu mensupport, itu saling mendorong ya nggak satu bisa sama lain jadi ya. ya bener banget. Oke. Nah, kalau tadi aku pengen tanya, mungkin Kak Devi bisa jelasin sedikit tentang mindful. Mindful tuh maksudnya gimana sih? Dan ada mindful diet juga. Nah, itu yang dimaksud gimana? Mindfulness kalau secara pengertiannya yang paling dasar itu kemampuan kita untuk benar-benar bisa sadar di pada saat ini dan menerima kondisi saat ini apa adanya tanpa penghakiman itu. Makanya tadi seperti yang aku bilang kalau kamu ngalamin apapun walaupun itu kesedihan, itu tekanan, hal pertama yang benar-benar penting untuk dilakuin tuh untuk menerimanya akan apa perasaan itu gitu kan. Kalau kita mulai udah ada judgment, kita sedih terus kita judgmental, kita nggak cuma sedih, kita sedih plus kita marah sama diri sendiri, kita sedih plus kita frustasi sama diri sendiri, justru masalahnya itu melebar gitu kan. Jadi kemampuan untuk bisa menyadari dan menerima keadaan saat ini itu sangat penting banget. Kalau dikaitkan dengan perilaku makan yang namanya mindful eating, itu kemampuan kita untuk benar-benar bisa menikmati, menyadari aktivitas makan itu. Jadi untuk benar-benar makan untuk menutrisi tubuh kita, makan untuk memberikan energi. Halo Karin, ini keputus nggak ya? Halo, Kak Devi kayaknya agak Bisa putus-putus dengar di aku? sini. Oke. Dengar Mungkin ya, tadi putus-putus. terputus-putus. Sampai sekarang pun ya? Halo. Oke. Halo ya. Ya udah dengar. Oke. Jadi untuk keterampilan mindfulness Oke, tadi baru itu untuk di mindful eating ya. Oke, ha. Di Tadi mindful berhenti eating mindful itu kita benar-benar menggunakan semua indera kita untuk menikmati sensasi makanan itu dan benar-benar menyadari perilaku makan kita. Makan indera kita itu kan benar-benar terstimulus semua ya. Jadi untuk benar-benar merasakan temperatur makanan itu, tekstur renyahnya, lembutnya sebuah makanan, rasanya, apakah itu manis, pahit, pedas, hal-hal seperti itu untuk benar-benar bisa merasakannya dan menikmati makanan itu akan sangat ngebantu ke pengetahuan kita kapan kita udah lapar, kapan kita kenyang. Itu sangat berpengaruh nanti ke seberapa jenis-jenis makanan yang kita makan dan juga kuantitas makanan itu sendiri. Makanya kalau dikaitkan dengan pola hidup sehat, hubungannya mindful eating tuh larinya ke sana. Ketika kita mindful saat kita makan, apa yang kita masukkan ke tubuh kita itu memang hal-hal yang bernutrisi dan dibutuhkan untuk tubuh dan kita tahu kapan memulai dan menghentikan proses makan itu. Dan juga kenikmatan akan makanan itu akan lebih meningkat karena kita menggunakan semua indera kita di saat makan itu sendiri. Oke, berarti lebih kayak menjaga kita jadi lebih memperhatikan hal-hal kecil gitu ya. Even Memperhatikan dan menyadari semua proses kita, makanan itu. oke. Nah tadi ada pertanyaan lagi dari Nathan Santoso. Kak Devi, saya sering merasa, mana tadi dia hilang? Saya sering merasa beda dari orang lain, jadi sering disalah mengerti. Akhirnya jadi malas bicara dengan orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Ini Oke, terima banyak kasih, banget yang Lens. merasa seperti itu ya. Kalau misalnya kita ngerasa beda dari orang lain, pertama mungkin kita perlu tahu dulu juga selama ini kita tuh ngomong ke siapa gitu. Mungkin yang kita menargetkan orang-orang yang nggak sejalan dengan kita selama ini. Jadi untuk menyadari di sekeliling kita itu siapa aja sih, dan untuk mengetahui kira-kira siapa yang saya bisa connect
dengan, dan siapa yang memang sistem otaknya itu nggak sejalan sama kita tuh yang tipe seperti apa, dan untuk lebih memilih komunitas yang yang sejalan sama kita itu penting sekali. Tapi juga untuk start dari dalam diri sendiri, untuk benar-benar mengenali diri sendiri dulu, aku tuh orangnya tipenya seperti apa, siapa yang bisa mengenali aku, siapa yang nggak bisa mengenali aku, tuh prosesnya selalu dari dalam diri sendiri dulu sih, untuk bisa menjalani itu, dan untuk mencari komunitas yang sejalan dengan kita itu penting sekali. Tapi ya, I know how that feels, dan aku rasa sebenarnya banyak orang juga yang ngerasa seperti itu sih. Ya. Suaranya Kak Devi agak mendem dan gambarnya putus-putus Kak Dev. Oke, aku Ini Kak Dev coba. pakai mungkin karena di dalam ruangan kah? Ya kan nggak? Ya memang kadang-kadang hal-hal kayak gitu juga relate ya ke kita-kita, kadang kayak merasa kok gue beda dari yang lain, atau kayak kok gue begini banget, atau kok mereka nggak mengerti gue begini, pokoknya gitu. Hal-hal kayak gitu Mm-mm. zaman sekarang tuh menurutku kayaknya banyak yang ngerasain Mm-mm. kan. Jadi Ya. mereka tuh lebih lebih merasa apa ya, heartnya tuh gampang tersentuh. Iya, aku rasa ya itu sih pentingnya untuk cari komunitas, dan tadi kita sempat ngomongin sosial media sebagai sumber salah satu kecemasan dan masalah di kehidupan saat ini, tapi di sisi lain pro-nya sosial media itu juga sebenarnya itu sangat meluaskan kemungkinan kita untuk connect dengan orang sekitar juga gitu kan. Jadi kalau kita Betul. menggunakan social media itu dengan cara yang lebih positif, dan mengaitkan kita secara conscious mencari orang-orang yang memang setipe dengan kita dan satu komunitas dengan kita, itu juga nanti bisa help-nya di sana juga sih untuk itu. Dan Mungkin ya, lebih ke pemilihan orang siapa-siapa yang kita follow dan apa ya, yang kita lihat. Karena seringkali kayak kita lihat, ih ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, atau kenapa sih ada di muka dia atau or something gitu. mm-mm, Kadang-kadang kayak gitu pasti mm-mm. akan terjadi kan. Ya, pokoknya untuk ingat bahwa sebenarnya yang punya kuasa akan social media feedmu itu kamu sendiri gitu. Jadi kamu sebenarnya yang punya punya kuasa akan kurasinya itu seperti apa. Ya. Nah, makanya kalau seperti mau kita unfollow-unfollow orang yang memang menurut kita toxic atau justru membuat kita jadi toxic, itu bener nggak sih Kak Devi? Bener kan ya? Ini bener banget, dan ini lucu kan aku sempet buat konten terkait ini sih, bagaimana kita mengatasi kesepian menggunakan social media. Ini Karin, ini aku lagi sedang persiapan untuk launching sebuah platform mental health baru juga, namanya Miss Oke. Vitopia, dan ini sejalan banget, dan memang tujuan kita tuh untuk orang-orang yang ngerasa selama ini tuh nggak bisa klik dengan orang lain, yang semasa hidupnya kesusahan untuk bisa membaur. Padahal sebenarnya keunikan mereka dan keanehan mereka itu superpower mereka gitu kan. Aku mau Betul, betul. dedikasiin mental health platform itu untuk mereka yang namanya nanti Etnis Vitopia. Dan di satu itu aku emang specifically ngebahas tentang itu tadi sih. Bahwa kadang-kadang untuk membersihkan social feed media kita, kalau misalnya kamu belum, untuk meng-unfollow orang itu kan kadang-kadang juga membutuhkan energi lebih banyak, dan kamu kadang-kadang harus ngepikirin kayak konsekuensinya ke kehidupan kamu atau seperti apa. Untuk kayak mute mereka dulu Mhm. itu juga sebenarnya sesuatu yang bisa banget kamu lakuin gitu kan. Dan untuk selain menghilangkan tapi juga menambahkan konten-konten yang lebih positif, yang mengedukasi kamu, Betul, yang betul. inspirasi kamu, itu juga kaitannya besar banget. Dan untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya di sosial media sendiri itu juga penting gitu kan. Kalau kitanya sendiri hanya menampilkan kayak this topeng di depan, kayak gimana orang bisa mengenal kita dan gimana kamu bisa mengenal sesama lain gitu. Untuk trik-trik kayak gitu sebenarnya penting banget, dan ya itu nanti Mhm. hopefully di mental health platform itu bisa ngebantu orang-orang juga. So ya. Yeah. Oke, kita nanti akan download kalau sudah launching Thank aplikasinya. you. Yes, soon. Nah, oke. Gimana sih sebenarnya seberapa ngaruh sih dukungan dari luar untuk kesehatan mental seseorang, dan apakah hanya minum obat dan pola makan atau encouragement dari sekitar aja yang bisa mengobati atau membantu proses healing gitu ya Hmm, dari hmm, hmm, hmm. gangguan Um, tersebut?
penting sekali sih ya dukungan sekitar itu, karena ya itu tadi manusia itu makhluk sosial gitu. Dan penelitian-penelitian psikologi pun sudah berkali-kali menunjukkan bahwa nggak hanya dukungan sosial itu menjadi apa ya faktor yang melindungi orang untuk ngejaga kesehatan mental mereka, tapi ketika mereka sudah mengalami gangguan mental, orang yang memiliki lebih banyak dukungan atau lebih erat dukungan dengan sekitarnya itu memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk bisa mengontrol kondisi mereka secara lebih baik. Dan ketika kita ngomongin dukungan, itu nggak hanya di dukungan lingkungan kecil sekedar, nggak cuma sekedar sih ya, nggak hanya dukungan dari orang tua atau teman atau keluarga, tapi juga melingkupi dukungan luar yang lebih meluas seperti dukungan masyarakat itu. Makanya tadi pentingnya menurunkan stigma mental health itu sebenarnya efeknya nyata sekali, karena walaupun sangat luas dan di luar kehidupan mereka, tapi stigma itu sangat berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan mereka untuk mencari treatment, untuk lebih mau mengelola simptom-simptom mereka itu erat banget kaitannya. Jadi yes, dukungan dari sekitar, baik dari lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang meluas, itu nyata sekali efeknya ke kesehatan mental seseorang. Ya. Oke, berarti sebenarnya lebih perlu gimana cara kita berpikir dan dukungan dari orang sekitar. Itu yang lebih penting sih ya Kak, karena nggak semuanya juga yang punya gangguan mental itu minum obat kan ya? Nggak semua, ya benar. Untuk yang bisa menyatakan bahwa itu perlu minum obat atau enggak itu psikiater gitu kan ya, tapi nggak semua kondisi itu harus dilalui dengan obat, dan kalaupun butuh obat pun, karena manusia itu not just biological creature, hanya dengan minum obat aja itu juga nggak cukup. Betul, gitu kan? betul. Sama seperti semua hal gitu, bahwa relasimu dengan sekitar, bahwa kegiatanmu sehari-hari, kegiatan kecilmu, menjaga, merawat dirimu, Iya, betul sekali. jalan mengelilingi dirimu dengan alam, hal-hal kayak gitu itu sangat berdampak, karena ya itu tadi, kita memiliki kesehatan mental, emosi, fisik, ada kesehatan spiritual, kesehatan sosial, itu ruang lingkupnya macam-macam dan semua itu saling berkaitan sekali. Oke. Nah, ini ada tadi Tasya Angels itu komen katanya, wah pas sekali. Ya. Nah, ini dari Trisario. Bagaimana caranya mengurangi khawatir yang berlebih terhadap suatu hal? Ini kayaknya relate banget ya di masa pandemi ini. Kadang-kadang kita udah takut, khawatir. Aduh, takut kena COVID. Aduh, takut terpapar. Aduh, ini. Aduh, udah taruh dulu. Nah, ini gimana caranya mengurangi khawatir? Terus lagi. Halo Karin? Ya, udah dengar. Oke. Tadi kecemasan yang berlebihan ya. Iya, gimana caranya kita mengurangi khawatir berlebih terhadap suatu hal gitu. Kita perlu tahu dulu pertama kecemasannya tuh terkait apa gitu kan ya, dan untuk lebih memisah, biasanya yang memicu kecemasannya itu apa, kita perlu tahu dulu. Setelah kita tahu, kita perlu berusaha membagi, oke, kecemasan ini kalau ada beberapa hal yang sedang aku cemasin sekaligus pada saat ini, coba dipilah dulu mana sih yang bisa aku kontrol dan mana yang nggak bisa aku kontrol, ya kan? Kalau kita sudah tahu yang bisa aku kontrol pun, itu nanti masih bisa dipilah lagi. Oke, ini yang benar-benar di hadapanku dan harus aku khawatirin saat ini tuh yang mana sih? Jadi makanya perlu di breakdown dulu dan dibuat ruang pada diri kita untuk nggak ngelihat kecemasan tuh sebagai apa ya, kayak bola benang yang ruwet sekali gitu kan. Kamu harus pelan-pelan belajar untuk bisa memilah benang itu supaya lebih terlihat di hadapanmu. Oh, ternyata ini toh yang sedang aku cemasin. Dan di dalam yang aku bisa cemasin tuh ternyata masih ada hal-hal yang bisa aku pilah lagi. Untuk membreakdown itu sebuah keterampilan yang perlu kita asah, dan juga untuk
apa ya, hal-hal kecil seperti mencari dukungan saat kamu merasa cemas itu. Kadang hanya mengutarakannya, mencari teman yang bisa, oh my god, saat ini tuh aku lagi stres banget, aku cemas banget akan ini. Kemampuan untuk bisa mencari dukungan dari luar pun itu bisa sangat membantu juga. Dan itu tadi sih untuk melihat sebenarnya sumber dari kecemasanku itu apa dan apakah itu memang sesuatu yang pada saat ini perlu aku khawatirin, itu suatu hal yang penting. Dan kalau misalnya di terapi psikologi itu ada, kita bisa melihat, oh ternyata yang aku khawatirin tuh tendensiku berpikir untuk terlalu mencari dampak yang paling buruk di sebuah masalah. Itu ada namanya khusus pola pikir itu. Atau aku cenderung ekstrim sekali dalam melihat sebuah hal. Oh, itu ada namanya tertentu. Kalau kita bisa tahu jenis-jenis pola pikir yang kita biasanya gunain, nanti kita bisa tahu cara mengatasinya. Tapi yang paling simpel mungkin memilah dulu sih mana yang bisa dikontrol dan nggak dikontrol, dan ketika yang dikontrol pun itu mana yang jadi prioritasku dan mana yang enggak. Dan untuk benar-benar mencari plan apa yang bisa aku lakuin secara nyata dalam bentuk perilaku untuk mengatasi kecemasan itu juga perlu diasah juga. Oke. Nah, itu berarti termasuk overthinking tuh mengatasi kayak gitu juga nggak sih, Kak Devi? Sejalan banget, dan ya itu tadi sih trik-trik seperti mindfulness nanti itu juga bisa masuk ke situ lagi gitu, karena kalau ketika kita ngomongin kecemasan itu kan sesuatu yang di depan ya kan, di future, kadang-kadang itu juga sesuatu yang masih sangat jauh, yang sebenarnya tuh kita mau cemas seperti apapun itu nggak akan ngefek ke depannya gitu kan. Jadi untuk melatih diri untuk benar-benar fokus ke keadaan yang saat ini dulu, ngelatih pernafasan kita, ngelatih proses berpikir kita, itu akan sangat berdampak sih ke mengatasi kecemasan itu sendiri. Betul, betul. Nah, kalau seperti overthinking yang berujung kepada suicidal thoughts gitu ya kan. Jadi mencoba berpikir seperti itu, kira-kira itu bagaimana cara menguranginya atau bahkan mengatasinya gitu, Kak? Suicidal thought sendiri itu ya, itu sebenarnya kadang kalau kita udah langsung ngomongin suicide, ngomong suicidal thought, respon orang sekitar itu, halo Karin bisa dengar? Ini internet, muka aku putus-putus nggak, Kak Devi? Karinnya ya. Oke, oke, udah balik sih suaranya. Oke, jadi lebih ke itu ya. Kalau misalnya kita biasanya respon sekitar akan suicide tuh udah yang langsung kayak panik sendiri, atau udah langsung nganggep kalau kamu punya suicidal thought pasti kamu akan mencoba melakukan bunuh diri atau sesuatu hal yang seperti itu. Bahwa sebenarnya untuk mengasih ruang untuk hanya dengan ngedengerin dan ngasih ruang buat orang itu mengekspresikan emosi mereka itu bisa sangat berguna juga gitu, karena kadang suicidal thought tuh sekedar pemikiran yang muncul sesaat juga, dan ada kayak pengukuran yang kita bisa lakuin sebenarnya ancaman suicidal thought pada orang ini tuh seberapa tinggi sih, dan seberapa kemungkinan untuk dia benar-benar ngelakuin itu tuh juga sesuatu yang perlu dilakuin oleh seorang psikolog gitu kan. Tapi untuk itu tadi sih mencari kenikmatan hidup, mencari dukungan dari sekitar, membangun relasi itu kembali, mengingatkan kepada diri kita apa yang masih berguna dan bermakna yang masih bisa aku gunain untuk stay hidup di saat ini tuh apa aja. Kembaliin dirimu pada motivasi-motivasi awal itu biasanya sangat ngebantu suicidal thought. Dan ya itu lagi sih, kalau misalnya sudah sampai ke sana untuk mencari bantuan psikolog dan psikiater karena mungkin itu sebuah gangguan di otakmu juga yang membutuhkan obat akan itu, atau membutuhkan terapi dari seorang psikolog, itu akan sangat berguna. Tapi hanya karena kamu memiliki suicidal thought itu juga bukan sesuatu yang so kayak shameful sekali dan sesuatu yang kayak kok bisa kamu ngerasa itu tuh sebenarnya nggak segitunya. Tapi yaitu untuk cari bantuan terkait kondisi itu sangat memungkinkan. Nah, untuk sahabat sehat yang masih mau bertanya, masih boleh banget tulis di kolom komentar atau Q&A box.
biar masih bisa kita bantu jawab oleh Kak Devi juga. Nah, ngomong-ngomong tadi itu gimana sih Kak untuk cara menghapuskan ya stigma masyarakat bahwa gangguan mental itu bukanlah sebuah hal yang negatif Mm-mm. gitu. Kadang kan kalau ada seperti itu, mungkin lo kurang bersyukur aja atau kayak gitu-gitu ya. Ya, dan nggak cuman bukan sekedar sesuatu yang negatif, bahwa itu sebenarnya sesuatu yang kayak normal banget, sesuatu yang sebenarnya setiap orang tuh mungkin sudah pernah ngalami, hanya kadarnya tuh beda-beda aja gitu kan. Jadi sebenarnya yang penting ya itu tadi sih, untuk raise awareness akan itu gitu kan, untuk lebih ngomongin secara terbuka tentang kondisi-kondisi itu. Mungkin ketika orang ngebayangin gangguan mental tuh langsung larinya ke sesuatu yang sangat ekstrim gitu kan, sebuah kondisi yang mungkin belum belum nggak semua bakal ngalami. Tapi kalau kita lebih mengetahui bahwa gangguan mental tuh banyak jenisnya, dan kemungkinan kamu pernah ngalami itu di suatu saat di kehidupanmu, dan yaitu untuk lebih membuat konten-konten terkait gangguan mental yang juga aku usahain untuk lakuin, dan juga saat ini Karin juga ada di sini untuk ngebahas hal seperti ini, itu juga udah sangat membantu sekali gitu kan. Dan nggak hanya tapi di dalam ruang lingkup sosial media ini, ketika ada temanmu datang dan curhat ke kamu, oh my god aku lagi ngerasa ini, kayak itu waktumu untuk mempraktis itu, kayak hey ini kesempatanku untuk menjadi teman yang baik, dan juga ingat bahwa ini bukan suatu stigma yang harus aku tambahin untuk menjadi teman yang baik ke mereka atau ke dirimu sendiri ketika kamu ngalamin itu gitu kan ya, bahwa oke, ini hanya sebuah kondisi yang sedang terjadi ke aku, gimana aku bisa cari solusi yang terbaik akan itu, untuk nggak mengaitkan gangguan mental menjadi sesuatu yang sangat memalukan atau sesuatu yang ekstrim sekali. Itu penting, dan awalnya selalu kembali ke awareness dan mengedukasi orang sekitar sih aku rasa. Oke. Nah, tadi ada komen dari Rajo Tasa. Mbak Devi, ada referensi buku atau akun yang belajar akun untuk belajar mengenai kesehatan mental kah? Eh, akun kesehatan mental Devi Asusila. Tapi platform nanti sih platform yang mau aku buat tuh namanya Misfitopia, @Misfitopia. Nanti itu sebuah serba yang mental health, tentang uh, yang kita bahas awal-awal tuh seputar kesepian, seputar kecemasan, dan juga hubungan romantis, toxic relationship tuh lagi banyak banget diomongin. Itu nanti kedepannya kita akan ngebahas itu, dan juga banyak sih ya channel-channel yang sekarang ini udah ngebahas. Aku rasa ya itu tadi Miss Kayaknya yang Vitopia. toxic-toxic memang lagi banyak happening juga ya. Ya karena ya itu sih namanya Nggak cuma hubungan manusia toxic di itu, badan aja. ya toxic, bahwa hubungan pun nggak cuma dalam hubungan romantis gitu kan, bahwa dalam keluarga pun, pertemanan pun, yang namanya toxic itu banyak banget yang sedang terjadi, dan I'm glad orang mulai ngomongin ini juga sih. Iya, memang. Dan sepertinya semakin kesini semuanya semakin complicated ya, Kak Devi. Sebenarnya nggak semakin complicated sih, tapi semakin orang kayak mulai ngomongin aja, kayak bahwa sebenarnya masalah ini Iya, tuh udah ada dari zaman dahulu banget. iya, Makanya betul-betul. ketika orang zaman generasi sebelumnya tuh kayak kadang ngomongin ke generasi muda, kayak mereka tuh kayak cengeng banget, mereka tuh sekarang kayak gampang stres, gampang ini, kayak sebenarnya it's Iya, not betul. really about that, tapi juga we're more aware of it, dan memang ada faktor-faktor di kehidupan saat ini yang mungkin lebih meningkatkan stres kita, tapi sebenarnya lebih pada awareness-nya dan lebih pada keterbukaan kita dan berkurangnya stigma itu sih, di mana akhirnya mereka Iya, sudah betul. mulai lebih mau mencari bantuan, dan masalah-masalah yang dulu itu sudah mulai kayak terungkap-ungkap, makanya kelihatannya complicated, but actually it's something yang udah happening dari dulu banget gitu. Ya, cuma dulu agak tabu dan nggak pernah dibahas gitu ya. Ya, Nah, ini dari Tasya Enjos pengen belajar tinju seperti Mbak Devi biar bisa jotos orang yang yang bilang depresi itu kurang bersyukur. Iya, ya penting untuk ngelatih kesehatan fisik juga. Makanya itu tadi olahraga rutin tuh juga sesuatu yang ngefek sih, dan untuk kayak itu tadi sih, kesehatan fisik itu kayak olahraga rutin ningkatin self confidence-mu. Kamu lebih bisa stand up untuk dirimu sendiri, kayak kamu bisa
establish boundariesmu, bahwa sesuatu yang kayak gitu tuh actually ada benernya, bahwa kesehatan fisik dan rutinitas olahraga itu sangat berdampak ke bagaimana kamu mau proses kesehatan mentalmu. Ya. Oke. Nah, mungkin masih ada sahabat sehat yang mau bertanya. Nah, anyway, mungkin Kak Devi tadi sempat nyaranin juga untuk next week kita pembahasan mungkin lebih lebih detail ya. Ternyata hari ini kita lebih general dan untuk pengenalan juga untuk sahabat sehat. Seperti kata Dokter Hans, kecemasan nggak mengubah kondisi yang kita alami gitu. Jadi mungkin kita perlu mulai aware ya sama kesehatan mental kita sepenting kesehatan fisik dan pola makan. Nah, mungkin Kak Devi bisa sharing sedikit tips and trick biar kita lebih memahami diri kita dan juga gimana sih caranya emotional management, bahkan sampai stress management dan juga yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Kalau untuk lebih mengenal diri dan emang ada kaitannya nanti dengan stress management kita, pertama kita tuh kayak perlu mengenali pola kita. Setiap orang itu sebenarnya ada polanya, dan ketika biasanya mereka datang ke counseling room, kadang-kadang mereka nggak tahu itu aja tuh mereka masih kesulitan, bahwa kayak ya nggak tahu, pokoknya aku cuman stres aja, atau kayak nggak tahu, pokoknya cuman nggak bisa tidur aja. Padahal sebenarnya pasti ada sumber yang nyebabin kenapa kok kamu tuh nggak bisa tidur, kenapa kok kamu itu makan berlebihan gitu kan. Untuk kita berusaha mengenali pattern itu yang bisa kita lakuin, misalnya untuk dengan menulis diary, sesuatu yang kayak simple kayak gitu, misalnya oke, masalahnya pola makan yang berlebihan gitu kan ya. Kamu breakdown di dalam diarymu, hari-harimu, oke, kegiatanku hari-hari itu apa aja, jam tidurku tuh bagaimana, emosiku pada saat itu tuh apa aja sih emosi yang aku rasain. Oh, kalau kamu secara konsisten melakukan itu, biasanya pasti akan ada pola yang muncul dan kelihatan bahwa, oh wow, aku makan berlebihan itu kalau misalnya aku lagi ada tugas yang ngebuat aku stres banget, dan pada saat ngerjain itu aku sama sekali nggak makan, yang nanti nyebabin aku kelaparan banget, dan untuk ngurangin stres itu di malam harinya aku binge eat chocolate, pizza, ice cream, whatever, dan itu pola yang terus berulang ke aku gitu kan. Dan untuk yaitu tadi sih, untuk mengenali polanya itu penting banget. Sesuatu yang simple seperti menulis diary dan keep track emosi dan respon tubuh kita, itu sesuatu yang sangat berguna. Ya. Nah, yang terakhir pesan-pesan untuk sahabat sehat yang nonton tentang gimana caranya kita lebih aware sama kesehatan mental kita dan juga gimana cara memeliharanya gitu atau ya itu aja sih. Pesan-pesan untuk kesehatan mental. Aku rasa sih at the core tuh itu sih, Karin, untuk ngasih ruang pada dirimu bahwa hey, kamu itu manusia, kamu pasti akan nemuin kejadian-kejadian di hidupmu yang ngebuat kamu stres, tertekan, sedih, marah. Itu sebenarnya emosi yang sangat kayak bisa dimengertiin banget, dan untuk mencari proses di dalam dirimu untuk pertama menormalkan dan membiarkan dirimu merasakan emosi itu dulu sebelum mencari solusinya, itu sesuatu yang penting. Dan bahwa kesehatan itu hanya karena kamu memiliki pola makan yang sehat dan menjalani pola rutinitas olahraga yang on point banget tiap hari, itu nggak cukup. Jaga gimana relasimu ke badanmu, kayak gimana caramu ngomong ke dirimu, hal-hal kayak gitu tuh akan sangat berdampak pada kesehatanmu secara menyeluruh. Dan untuk memberi waktu pada dirimu untuk menjalani semua proses itu juga penting sekali sih, aku rasa. Nah, ini ada satu pertanyaan nyangkut ternyata dari Deapsari. Ini mungkin soal anak-anak ya. Bagaimana sih caranya untuk bantu preteens yang cepat kecewa kalau ada sesuatu yang nggak bisa atau nggak sesuai dengan yang dia mau? Kenapa, sorry, Karin? Bagaimana membantu? Halo? Iya, bagaimana caranya untuk membantu preteens
yang cepat Oke. kecewa loh kalau ada sesuatu atau yang tidak bisa, nggak sesuai dengan yang dia mau. Mm-mm. Cepat kecewa dan nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Aku rasa juga perlu dilihat di mana dia ngambil kebiasaan itu gitu kan ya. Apakah ada orang di sekitar dia yang memiliki kebiasaan yang serupa dan untuk pertama menjadikan orang itu sebagai role model yang baik kepada dia. Bahwa orang itu sendiri pun entah itu parents-nya atau kakaknya atau gurunya untuk memperbaiki perilaku itu pada diri mereka sendiri. Karena ini kan kita masih ngomongin preteens ya, ini sebelum puberty dan mereka pun masih sedang belajar dari lingkungan sekitar mereka. Jadi kalau dia bisa ngelihat itu bahwa hey, bahwa sebuah kegagalan atau sebuah challenge itu nggak bukan berarti akhir dari segala sesuatu gitu, dan untuk terus mengimplementasikan kata-kata positif pada diri si preteens itu untuk memberikan motivasi dan menunjukkan bahwa kamu sendiri tuh nggak boleh ikut ikut panik dan ikut ikut nunjukin emosi yang terlalu tinggi ketika dia menampilkan emosi seperti itu. Jadi sang orang tua itu harus menjadi uh, role model yang baik dan menampilkan positif role modeling sih aku rasa yang paling penting untuk dia. Dan mungkin juga untuk kalau misalnya sumbernya salah satunya juga low self esteem yang agak ngeganggu, untuk mencariin hal-hal positif di sekitar dia yang bisa dia lakuin untuk ningkatin keterampilan dia itu juga penting banget. Mungkin dia lagi butuh sebuah hobi atau sebuah accomplishment lain yang memang sejalan dengan keterampilan yang memang dia miliki. Untuk lebih meningkatkan itu tuh biasanya sangat ngebantu gimana dia handle challenge di kehidupannya secara menyeluruh. Jadi itu sih positive role modeling and find another thing yang dia bisa lakuin yang memang sejalan dengan bakatnya dia atau talentanya dia. Ya. Oke. Nah, nggak kerasa juga ternyata kita sudah mau 1 jam bahas-bahas general ini tentang kesehatan mental, dan pasti kita berharap sahabat sehat bisa lebih aware lagi. Dan mungkin kalau sahabat sehat mau dibahas lebih dalam, boleh juga komen nanti di postingan IG Live ini. Mau dibahas tentang apa dan bersama siapa juga boleh. Gitu. Nah, mungkin Kak Devi boleh pilih satu pertanyaan mungkin yang terbaik atau yang paling ingat buat kita kasih hadiah. Hmm, pertanyaan terbaik. Aku rasanya mungkin tentang kecemasan tadi itu kali ya, kecemasan dan overthinking tadi itu yang mana ya Karin ya? Oke, itu dari bagaimana cara mengurangi khawatir ya, itu dari Trisari ya. Oke, Ya, aku itu rasa itu masih. mungkin banyak yang ngalami itu dan itu penting sih. Iya, memang kadang-kadang kita terlalu overthinking sama hidup ini gitu, di bawah It's stres. okay, aku Oh, juga ngalamin itu, semua orang ngalamin itu. Ya. iya betul betul. Tapi kalau emang yang sampai Relate. ngeganggu banget itu mungkin juga bisa semacam gangguan, dan mungkin untuk mencari ke itu, untuk tahu sih seberapa kadar ngefeknya ke kehidupanmu itu penting untuk ditelusuri juga. Karena hanya karena semua orang ngalamin itu bukan berarti bahwa itu bukan masalah yang serius gitu kan.